Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati melawan Korea Selatan di laga terakhir babak kualifikasi AFC U23 Asian Cup Grup J. Garuda Muda wajib menang untuk memastikan langkah lolos ke Piala Asia U23 yang akan digelar di Arab Saudi tahun depan. Persiapan serius digelar Timnas Indonesia U23 jelang laga penentuan melawan Korea Selatan. Garuda Muda menggelar latihan pada Senin malam kemarin. Kadek Arel dan kolega wajib menang karena jika seri maupun kalah, mereka tidak akan tampil di Piala Asia U23 tahun depan di Arab Saudi. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg menyadari kekuatan Korea Selatan. Karena itu ia akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. We had to play the game. We have no time I hope we can prepare ourselves. We have to play against a good team, and the only thing is that we can go through and we can go further if we win. And all those questions, we have to do it. And in soccer, that you have to play a game and you have to handle that and you have to prepare yourself and hope that my team can do that together with me. Timnas U23 bakal menjalani laga hidup mati. Bagaimana antusiasme supporter Garuda di Stadion Gelora Delta Sidoarjo? Kita bakal bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar. Mahendra, bagaimana antusiasme warga di sana? Apakah sudah semangat untuk mendukung Timnas dan apa sebenarnya yang jadi pantauan dari fans Timnas di sana? Apakah selama ini Garuda sudah menunjukkan performa terbaiknya? Ya, Friska dan saudara, bahwa memang untuk malam ini merupakan laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, di mana memang untuk laga terakhir babak penyisian kualifikasi ataupun kualifikasi Piala Asia U23 ini sendiri mempertandingkan antara tuan rumah Indonesia dengan Korea Selatan. Untuk antusias penonton, sejak petang tadi ribuan penonton mulai berangsur mulai datang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, di mana memang dari pemesanan tiket yang sudah terjual dari sekitar 13.000 tiket yang disediakan, ada lebih dari 10.000 tiket yang telah terjual, di mana memang untuk kapasitas di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini sendiri adalah sekitar 19.000 tempat duduk. Ya, untuk antusias penonton ataupun supporter Timnas datang Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam ini tentu saja untuk memberikan dukungan dan doa agar Kadek Arel dan teman-teman atau dan kawan-kawan ini bisa memenangkan laga melawan Korea Selatan. Memang untuk laga ini cukup berat karena Korea Selatan memang salah satu tim yang diunggulkan di grup C yang berisi Korea Selatan, kemudian Timnas Indonesia dan juga Makau serta Laos. Timnas Indonesia wajib untuk memenangkan laga ini. Jika gagal menang ataupun seri, maka Timnas Indonesia dipastikan tersingkir atau gagal lolos ke Piala Asia U23 yang akan digelar di Arab Saudi tahun depan. Selain itu, saudara, bahwa untuk perjuangan dari Timnas U23 meraih hasil maksimal di laga melawan Korea Selatan ini memerlukan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan juga penonton yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo agar Kadek Arel dan teman-teman ini bisa bermain maksimal dan memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan. Ya, Friska. Oke, terima kasih Mahendra Triginanjar langsung dari Sidoarjo. Kita nantikan dan bicara soal peluang Timnas U23 untuk lolos, kita akan bahas sesaat lagi. Saat ini saudara, Timnas ada di peringkat kedua klasemen grup J kualifikasi Piala Asia 2026. Timnas mempunyai poin 4 hasil 1 kali menang lawan Makau 5-0 dan imbang tanpa gol dengan Laos. Sementara Korea Selatan menjadi pimpinan klasemen dengan 6 poin hasil menang melawan Makau dan Laos. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi.
bagaimana dengan rekor pertemuan? Kita akan lihat saudara, dalam 10 tahun terakhir Indonesia dan Korea Selatan sudah 3 kali bertemu di kelompok usia U23. Pada 2015 di kualifikasi Piala Asia U23, Korea Selatan dominan dengan kemenangan 4 gol tanpa balas. Lalu pada laga uji coba pada 2018, Korea Selatan juga berhasil mengalahkan Garuda Muda 2-1. Namun dalam pertemuan terakhir di Piala Asia U23 2024, timnas U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Lantas bagaimana peluang timnas U23 lolos ke Piala Asia? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar? Halo Friska, Sehat ya? Sehat selalu. Dan ngomong-ngomong pertandingan malam ini lawan Korea Selatan. Bukan lawan yang bisa disepelekan. Iya dong. Yes. Bung Gita lihatnya line up-nya sudah cukup kuat atau belum? Kita agak hati-hati ya kalau saya lihat ya. Kenapa? Artinya kita menumpuk pemain di belakang, biasanya kita pakai dengan 4-3-3. Kalau saya lihat squad yang ditampilkan sekarang dengan adanya Mikel Tata, Donitri yang tampaknya akan jadi center back ketiga. Jadi iya. Kadek ARL, Dion Mars dan juga Donitri. Kemudian kita lihat di semua pemain yang mencetak gol pada saat berhadapan dengan Makau ditampilkan saat ini juga. Rafael Struijk ditampilkan, Zananin Faris ditampilkan. Juga kalau kita lihat Arkan Fikri ditampilkan. Dan Rehan Hanan juga ditampilkan. Jadi ini skuad yang dianggap terbaik oleh Gerald Van den Burg, gabungan dari yang ditahan Laos 0-0 dan yang mengalahkan Makau 5-0. Nah kalau kita lihat juga ya, kenapa Korea Selatan ini tidak bisa disepelekan? Kita lihat Korea Selatan waktu lawan Laos kayak gimana kerennya golnya. Kita lihat dulu ini. Nah, nih tuh. Kita lawan Makau menangnya sih tipis ya 1-0. Tapi kalau lihat dari performanya Korea Selatan, so far so good ya. Ya, mereka dengan jumlah torehan poin yang sangat plus sekali ya. 6 poin, kemudian mereka dengan 12 gol, artinya peluang mereka bahkan kalau mereka kalah di pertandingan kali ini menjadi runner up, salah satu dari 4 runner up terbaik juga bisa mereka dapatkan. Karena poin mereka 6, kalaupun kalah mereka akan tetap 6. Sebaliknya, kita Indonesia Under 23 harus menang. Kenapa? Karena poin kita baru 4. Kalau draw kita 5, kita akan tersingkir karena ada 4 runner up terbaik itu yang poinnya sudah 6. Ini mau nggak mau kita harus memenangkan laga ini. Sesuatu hal kalau lihat head to head tadi kan kita kalah 2 kali. Menang adu penalti, tapi 90 menit kan 2-2. Jadi kita belum pernah mengalahkan Korea Selatan dalam 90 menit. Ini yang saya pikir agak membuat peluang kita jadi sangat sulit. Tapi apapun harus all out, kita harus bisa memainkan pertandingan seperti halnya kita lawan Makau. Jangan kita terpengaruh dengan hasil lawan Laos. Mungkin uji coba yang belum kita dapatkan adalah pertahanan kita. Lawan Makau, lawan Laos kita kan tidak diserang sama sekali. Itu yang membuat saya pikir juga bahayanya Korea Selatan adalah bola daerah mereka pada saat mereka melakukan serangan. Tapi untuk bicara soal serangan ya, apakah lini pertahanan kita sudah cukup kuat untuk mengantisipasi ini semestinya? Kita bicara waktu tahun 2024, di mana kita 2-2. Itu kan sebenarnya kita unggul 2-1 terlebih dahulu. Tapi di babak kedua kita benar-benar diserang oleh mereka habis-habisan, kita bertahan lebih ke dalam. Tapi ada satu bola daerah yang membuat kita kemudian disamakan kedudukan 2-2 yang kemudian pertandingan jadi perpanjangan waktu dan adu penalti. Ini yang kita harus hati-hati. Artinya kenapa kita pakai 3 center back sekarang adalah untuk menjaga daerah pertahanan kita. Karena kita tidak ingin lengah terhadap serangan-serangan Korea. Jadi memang tadi kata Bung Gita juga kenapa 3 center back ini untuk mengamankan area itu ya. Karena melawan Makau dan melawan Laos kita tidak diuji sama sekali. Ini pertama kalinya kita akan diuji. Pertama kalinya langsung lawan Korsel lagi. Betul. Tapi kalau kita lihat juga dari line up ya, starting 11-nya ada Rafa, ada Hoki. Isis mereka itu kan sudah berpengalaman juga di timnas senior. Ini bisa jadi angin segar. Harusnya iya ya. Rafa di kiri, Hoki di kanan. Walaupun Hoki belum cetak gol sama sekali sekarang. Tapi kalau kita lihat kan ada Rahmat Arjuna juga yang biasa bermain di kiri, mungkin Rafa akan berpindah ke kanan. Kemudian kalau kita lihat Rehan Hanan yang biasanya main di kanan depan, sekarang akan dipindah ke belakang. Arkan Fikri juga akan ada di sana. Zanadin Faris yang kemarin cetak gol juga akan ada di sana. Jadi secara kekuatan ada Mikel Tata juga yang bisa main di kiri tengah. Artinya ini dengan 3-4-3 yang ditampilkan ini ya akan kuat di tengah juga. Tapi seberapa kuatnya untuk menghadapi Korea Selatan? Karena harus diakui bahwa skuad yang sekarang Under 23 ini
kualitasnya di bawah dari under 23 yang menahan Korea Selatan tahun 2024 yang lalu. Oh, Itu kan oke. emang banyak sekali pemain seperti Ivar Jenner, ada Justin Hopner. Iya, dia masih masuk U23 waktu itu ya. Betul. Ada Rafael Struijk yang lagi dalam peak performance-nya. Kan Iya. kalau kita lihat sekarang agak menurun ya penampilan dari Rafael Iya. Struijk. Bahkan kalau kita lihat penampilannya Kadek Arel yang banyak jadi tumpuan Betul, selama ini ya. betul. Iya. Kita. Dia juga akan menjadi solusi pada saat kita nggak bisa cetak gol, dia bisa cetak gol dari bola mati biasanya. Nah, tapi sebenarnya kalau lawan Korea Selatan kan kita tidak bisa tunggu kesempatan saja, harus betul-betul dijagain Iya, betul. betul. Karena kalau lawan Korea Selatan ya mereka sangat taktikal juga. Apa sebenarnya yang harus jadi evaluasi oleh Kita Coach benar-benar Gerald? harus balance sekarang ya. Artinya kan lawan Laos kita dapat pelajaran bahwa kita susah mencetak gol pada saat lawan bermain bertahan. Even Laos ya. Even Laos, bahkan kalau kita lihat senior maupun under 23 mengalami hal yang sama. Mhm. Nah, melawan Korea Selatan kan Korea Selatan tidak akan seketat Laos, pasti mereka akan lebih keluar. Tapi intinya adalah mereka kalah sekalipun akan tetap lolos. Ya. Mereka hasil draw udah jadi juara grup. Artinya ya mereka juga akan hati-hati. Ini yang harus kita waspadai, balance antara tengah dan belakang. Tapi ini sepak bola namanya. Under 17-nya Nova Arianto kan juga diserang habis-habisan oleh Korea Selatan, kita bisa menang 1-0 saat itu. Iya, dan semoga juga performance mereka baik juga karena ini Ya. laga hidup mati. Betul. Tapi sebenarnya apa sih yang masih mengganjal kalau lihat laga-laga sebelumnya dari Bung Gita? Apa ya, dari sejumlah peluang lawan Laos maupun lawan Makau, itu jumlah gagal kita mencetak golnya itu lebih banyak daripada gol kita memasukkan. Artinya gini, lawan Laos itu kita punya 9 peluang, kita Iya. nggak cetak gol sama sekali. Iya. Lawan Makau kemarin kita punya 11 peluang, kita hanya bikin 5 gol. Iya. Artinya kita tetap sebagai sebuah tim yang banyak menyia-nyiakan peluang. Nah, artinya kan eksekusinya selama Ya, ini betul. kita juga waktu nonton Laos sama-sama gregetan ya, Iya, Bung Gita. betul. Loh, kok akhirnya begini? Padahal banyak banget penguasaan bola kita selalu oke kan sejauh ini. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat eksekusinya nggak tenang? Apa koordinasi di akhir ya? Enggak juga sih kalau koordinasi. Saya pikir juga kita nggak punya squad yang punya kemampuan untuk cetak gol untuk menyelesaikan peluang dengan baik. Artinya Hoki Caraka kan bukan seperti tipe-tipe striker yang dimiliki oleh Shin Taeyong pada saat menangani under 23 dulu. Iya. Itu nggak bilang bahwa mereka di bawah kemampuannya, tapi mereka belum padu pada saat harus menyelesaikan peluang. Ini yang menjadi PR kita di pertandingan kali ini dan bukan aja di under 23 loh. Ya. Senior tadi malam kan juga sama, nggak bisa cetak gol Iya, betul. dengan sejumlah peluang padahal menguasai jalannya pertandingan. Iya. Bahkan sejak AFF berapa 5 pertandingan kita selalu menguasai jalannya pertandingan, Iya. tapi ada 3 pertandingan di mana kita nggak bisa cetak gol. Iya, seringkali tuh kita menguasai bolanya oke, Yes. tapi saat penyelesaiannya itu ya Betul. mau yang senior, mau yang under 20 juga sama ya. Yes. Lawan Vietnam di final AFF contohnya, ini Iya. tim yang sama. Kita kalah 0-1 pada saat kita menguasai jalannya pertandingan, kita kebobolan 1 gol lewat serangan balik. Korea malah serangan baliknya pasti akan lebih berbahaya dari Vietnam, itu yang kita harus waspada. Oke, nah itulah yang kita tunggu. Tapi menurut Bung Gita ya, siapa yang bisa diandalkan kalau dalam line up yang kita punya? Harusnya Kadek Arel sebagai kapten iya. Terus Arkan Fikri, Rehan Hanan. Itu yang saya pikir akan menjadi penentu. 1 di belakang, 2 akan Oke, bermain kita di akan tengah. sambil tampilkan ya untuk starting 11-nya, untuk line up yang akan bermain di malam hari ini. Tadi ya, kaptennya Kadek Kadek Arel, Arel, ya. udah pasti ya. Yang akan Jadi berpasangan dengan Dion Mars dan mungkin Iya. juga Doni Pamungkas. Mikel Tata juga mungkin ya. Kalau Iya. kita pakai 4-3-3, Mikel Tata akan tapi lebih banyaknya ke dia belakang. di kiri ya. Ya, di kiri. Tapi kalau kita bicara yang akan menjadi inti adalah bagaimana performa Rehan Hanan dan juga Arkan Fikri. Ditambah Rafael Struijk harus kembali seperti Rafael Struijk 1 tahun. Tapi yang lalu. sejauh ini udah ada perkembangan yang baik belum sih? Belum Dera? terlihat juga Belum sampai ya. sekarang. Mungkin menit di klub juga kan dia sejak pindah ke Australia di Brisbane Roar juga jarang bermain. Ya. Sekarang di Dewa United juga sudah 4 kali bermain, 3 kali dia sebagai starting, 1 kali sebagai cadangan, juga belum menunjukkan performanya sejauh ini. Jadi memang sebenarnya menit bermain di klub juga mau nggak mau ngaruh juga ya ke Betul. permainan bersama. Ada di bangku cadangan kita masih punya Jens Raven ya. Ya. Kalau misalnya nanti mentok. Ini kayaknya ada kartu Jens terakhir Raven. kayaknya, Ya, Raven ya. harusnya. Karena kemarin juga dia tampil di awal, tampil di akhir pada saat kita sudah unggul saat itu 3-0 dan ini memungkinkan kalau nanti kita tidak bisa mencari solusi berhadapan dengan Ferrari Barcelona. gimana kalau kita lihat dari penampilan sebelumnya? Ya ini salah satu pemain senior kita ya. Ya. Udah punya pengalaman senior, udah pernah bersama Shin Taeyong juga di senior, sudah di Piala Dunia kualifikasi juga Ferrari. Artinya ya Dion Mars lebih dipercaya karena lebih apa ya, nggak juga bisa disamakan sih sebenarnya. Ferrari jauh lebih berpengalaman, tapi saya juga nggak tahu kenapa pilihannya ada pada Kadek Arel dan Dion Mars. Ya. Ferrari mungkin nanti, karena kalau kita bicara Gerald Van den Burg, dia sering memasang Ferrari di tengah,
pada saat kita ketinggalan atau harus mencetak gol. Karena ini punya kemampuan bermain sebagai pemain tengah. Dan juga yang baterainya nggak habis-habis biasanya Robi Darwis. Ya, harusnya seperti itu ya. Tapi biasanya dia menjadi ini ya, menjadi defensive midfielder kita Iya. belum dimainkan. Dia juga akan menjadi solusi pada saat lemparan ke dalam. Walaupun udah beberapa pertandingan lemparan ke dalamnya belum membuahkan hasil. Oke, tapi yang jelas kita berharap ya lawan Korea Selatan harus menang lah, nggak ada Yap. pilihan lain soalnya Harus buat bikin kita. sejarah. Pertama kalinya mengalahkan Korea Selatan dalam 90 menit. Semoga ada cerita manis lagi lawan Korsel. Sebelumnya Yap. kan lawan timnas seniornya Ya, kita sempat betul. menang. Sekarang juga semoga bisa. Terima kasih banyak Bung Gita Sama-sama. Suwondo. Selalu Rizka. senang berbincang sama Bung Gita. Dan berikutnya, saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya masih di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi.